malam teman-teman. Ini adalah acara Alkitab pada malam hari ini, hari Senin 24 Februari 2025. Kita akan masuk dalam acara IG Live PA Online bareng Alkitab ya, dengan tema masih di bulan Februari yaitu tema kasih. Kita akan mempelajari hari ini di 1 Petrus 4 ayat 7-11. Ya teman-teman yang sudah bergabung, silakan bergabung dan juga membaca ya, membaca dulu 1 Petrus. Kami, saya, Yudo, juga hostnya Kak Roma bersama dengan Kak Dolvi dan juga Kak Jessica. Ya, ini Kak Roma sudah bergabung, puji Tuhan. Belum Kak? Akhirnya bisa gabung. Ya. Oke, ya kita langsung segera mulai aja ya. Jadi kita ada di Alkitab, satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan setiap hari Senin untuk menggali pasal-pasal yang top atau pasal-pasal yang terkenal. Makanya kita sebut Alkitab dari sudut pandang yang baru, dan kita juga memakai metode SABD yaitu simak, analisa, belajar, dan diskusi dalam kita menggali. Jadi penggalian kita juga tidak bebas atau tidak liar gitu ya. Nah, masih dalam tema kasih sepanjang Februari, dan ini penutup dari Februari. Hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus 4, kasih menutupi banyak dosa. Apa maksudnya? Kita akan gali nanti bersama Jessica dan juga Kak Dolvi. Mungkin dari Jessica bisa perkenalan singkat dulu ke kita semua. Oke, thank you Kak Roma dan Kak Yudo. Guys, nama aku Jessica. Aku biasa dipanggil JJ. Sekarang aku pelayanannya di Sekolah Atalia di Tangerang Selatan, khususnya di Sekolah Pinus ya. Aku sekarang pelayanan sebagai guru PAK dan wali kelas. Oke. Dari Kak Dolvi? Iya. Halo semua, apa kabar? Shalom. Ya, salam dari Manado. Nama saya Dolvi Ratulaki. Saya sedang pelayanan sebagai gembala di Pos PI Gereja Kristen Bahtera Injil Paniki Bawah. Oke. Pak Pendeta berarti. Oke, dan perkenalin juga teman-teman yang setiap hari Senin bersama dengan teman-teman, saya Roma. Ya, dan juga saya Yudo. Ya, kita akan kita yang akan memandu ya untuk malam hari ini. Ya. Kita akan berdoa langsung aja Kak Roma ya. Ya, langsung aja Kak. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, Bapak yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh melaksanakan AYPA yang kali ini kami akan membahas tentang kasih yang menutupi banyak dosa. Tuhan tolong kami supaya kami bisa belajar lebih dalam tentang perikop ini, tentang bagian ini, dan juga bagaimana kami belajar harus hidup tengah-tengah jemaat Tuhan, atau tengah-tengah dunia yang sekarang ini memberikan begitu banyak pilihan, memberikan begitu banyak pengajaran yang bertentangan dengan Engkau. Kiranya Tuhan Kau menolong kami masing-masing, tempat kami, baik kami sebagai host, guest, juga teman-teman yang ikut pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mendalami firman Tuhan dengan baik, dan juga Tuhan lindungi kami dengan listrik perangkat yang kami pakai sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, ini Kak Ocha udah menyapa. Halo, selamat mengikuti juga Kak Ocha dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung dalam Alkitab malam hari ini. Ya, kita hari ini seperti Kak Yudo tadi bilang cukup panjang gitu ya. Kita menggali dari 1 Petrus pasal 4. Dan kalau kita mau belajar sedikit gitu ya, kitab Petrus ini ada dua gitu ya, 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan bisa kita simpulkan memang penulisnya adalah Petrus. Dan Petrus ini siapa? Udah pasti semua ketahui ya teman-teman, Petrus ini adalah salah satu murid dari Yesus Kristus gitu ya. Dan tema penulisan dari surat Petrus ini, baik surat 1 dan surat 2 itu topiknya itu banyak ngomong tentang penderitaan bagi Kristus. Kenapa? Memang karena saat itu adalah masa-masa yang rawan. Banyak jemaat, khususnya ditulis kepada jemaat yang ada di perantauan, mereka itu banyak mengalami yang namanya penganiayaan karena mereka mengikut Kristus gitu ya. Selain penganiayaan mereka, bentuk yang mereka terima juga persekusi, mereka juga kehilangan banyak rumah mereka, dirampas dan lain sebagainya gitu. Jadi surat Petrus ini datang kepada orang-orang yang saat itu menderita supaya mereka tetap tekun di dalam iman mereka dan tidak meninggalkan Kristus hanya karena penderitaan terjadi, penganiayaan terjadi gitu ya. Jadi surat 1-2 Petrus ini banyak menuliskan tentang bagaimana Kristus juga sebagai teladan iman yang sudah memberikan dirinya, yang sudah memberikan nyawanya. Jadi Petrus sendiri juga mengalamatkan
supaya orang-orang ini juga bisa dikatakan sebagai orang yang walaupun orang yang perantau gitu ya, orang pendatang di tengah dunia yang asing bagi mereka ya, tetapi jika ada pengharapan dan sukacita di dalam Kristus, iman mereka tidak akan goyah sekalipun tantangan ada gitu. Ya, silakan Kak Yud. Ya, untuk latar belakang dari 1 Petrus pasal 4 ini sendiri, ini tulis untuk orang-orang tadi Kak Roma, Kak Roma sudah bilang bahwa di Asia kecil itu ada banyak sekali orang-orang pendatang gitu, mereka yang jauh dari keluarga, jauh dari komunitas Kristen, yang mereka bertumbuh di dalam lingkungan yang keras gitu ya. Mereka menerima penganiayaan bukan dari orang Romawi saja, tapi juga dari masyarakat sekitar yang nggak mengerti tentang iman Kristen gitu. Mereka menerima penderitaan karena mereka mengikut Kristus dan cara hidup mereka aneh gitu ya. Makanya disebutkan juga ada beberapa hal bahwa mereka tuh dulu melakukan hal yang jahat itu, tapi ketika mereka melakukan kebenaran menurut iman Kristen, mereka dijauhi, diejek, dan juga dipersekusi tadi gitu. Nah, dalam 1 Petrus pasal 4 ini ada beberapa struktur gitu ya, ada 3 struktur lebih tepatnya. Yang pertama adalah bagaimana hidup baru dalam Kristus, itu ayat yang 1-6, kemudian hidup dalam kasih dan pelayanan, ayat 7-11 yang kita akan dalami, dan juga menderita karena Kristus, itu di ayat yang 12-19. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan minta untuk kedua host kita untuk mulai membaca ya. Jadi langkah pertama tadi, langkah 0 tadi berdoa. Langkah pertama kita akan membaca dan juga nanti akan menyimak dari ayat-ayat ini. Oke, silakan mungkin dari Kak Dulfi, ayat 7-9, dan juga Kak Jessica, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Silakan Kak. Kak Dulfi? Iya, oke. Judul Lembaga Alkitab Indonesia, Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, berilah tumpangan seorang akan yang lain dan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari bagian simak ini, kita akan belajar dari teks Alkitab yang sudah dibaca oleh kakak-kakak berdua tadi. Untuk pertanyaan pertama, untuk bagian pertama, untuk Kak Dolfi, dari ayat yang ke-7, apa yang penting kita lakukan agar kita dapat berdoa? Oke, silakan jelaskan Kak Dolfi. Iya, oke, baik. Halo teman-teman semuanya, semoga kita sehat selalu hari ini. Yang saya pelajari di ayat yang ke-7, seperti yang dikatakan Kak Yudo, apa yang penting kita lakukan agar kita dapat berdoa, ada 2 hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, kita harus kuasai diri kita, ya. Dan juga yang kedua, kita harus jadi tenang. Nah, kata kuasai berasal dari dasar kata kuasa dengan imbuhan i, yang berarti memiliki atau mengendalikan. Yang kedua, memahami atau mengerti dengan baik. Yang ketiga, mendengar dan melakukannya. Atau jangan sampai kita emosi ya di dalam kita berdoa. Seperti itu. Dan yang kedua ada jadilah tenang. Ketika kita berdoa, kita harus fokus dan menjauhkan diri dari emosi juga. Ya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu ketika kita berdoa. Contohnya kalau misalnya di gereja kadang
eh, ada yang jalan ke sana kemari, padahal sementara kita berdoa menghadap Tuhan. Karena doa adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti itu, Kak Yudo. Oke, thank you. Aku setuju sama Kak Dovi. Tadi dibilang menguasai diri itu mengerti diri sendiri gitu, yang menahan supaya nggak marah gitu ya. Dan kata asli dari menguasai adalah nevo gitu ya. Nevo menahan atau menjaga diri. Mungkin fokusnya tuh kayak kalau di sini banyak pakai tuh tidak mabuk gitu ya, karena dalam bahasa Inggris itu to be sober, to be calm and collectful in spirit gitu. Jadi mungkin ada kaitannya juga dengan kehidupan masa lalu mereka gitu, karena di apa namanya, di perikop di atas itu disebutkan juga bahwa di ayat 3 ya, ada kalimat yang Petrus katakan kepada jemaat ini bahwa mereka udah banyak banget waktu mereka digunakan untuk hal-hal yang buruk gitu ya. Satunya adalah rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, bersabar dan lain-lain. Jadi di sini mereka diminta untuk bisa sober gitu, untuk nggak mabuk gitu ya, untuk bisa mereka berdoa begitu. Oke, Kak Roma, apakah ada tambahan? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Di bagian berikutnya dari ayat 8, mengapa mengasihi? Dilanjutkan, mengasihi menjadi hal utama untuk kita lakukan kalau dilihat dari ayat 8. Silakan, Jessica. Oke. Sebelum aku jelasin, kita lihat dulu di Alkitab kita ya. Yang terutama sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Di sini saya pakai TB2 ya. Jadi makanya ada beberapa kata yang mungkin berbeda karena saya pakai TB2. Kalau dilihat di versi bahasa Indonesia ini sebenarnya nggak terlalu jelas kasih yang dimaksud tuh apa sih gitu. Sekarang mari kita lihat ke bahasa aslinya gitu ya. Ternyata kata yang dipakai itu adalah kata agapen ya, agapen. Kalau di bahasa Yunaninya itu ten eis hetos agapen gitu ya. Kenapa pakai kasih agape gitu? Sebenarnya kita tahu kasih dalam bahasa Yunani itu ada banyak gitu ya. Ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih philia gitu ya. Dan ada kasih agape yang sering disebut gitu ya di Alkitab ya, agape gitu. Apa sih yang membedakan dari 4 kasih ini dan kenapa di sini harus pakai kata agape? Sebelumnya kita preview singkat aja ya. Apa sih perbedaan dari 4 kasih itu? Kalau kasih storge itu kan lebih ke kekeluargaan gitu. Saya bisa mengasihi keluarga saya karena ya ada ikatan biologis. Saya mengasihi ayah saya, ibu saya, saudara saya. Itu storge. Kalau eros itu kasih yang romantis. Misalnya saya mencintai kekasih saya atau pasangan saya gitu. Dan kalau kasih philia itu lebih kepada kasih persaudaraan. Seperti kasih kita kepada teman-teman kita gitu. Dan agape ini kasih yang spesial ya. Kasih yang sangat, ya seringkali diucapkan di Alkitab. Kenapa spesial itu? Karena agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Yang artinya aku mengasihi kamu tanpa syarat. Jadi kalau misalnya kasih lain tanpa syarat, aku sayang sama kamu karena kamu baik. Aku sayang sama kamu karena kamu keluargaku. Aku sayang sama kamu karena kamu punya kriteria untuk aku kasihi. Tapi kalau agape ini mau kamu gimana pun, bahkan di dalam ketika kamu baik, tidak hanya ketika kamu baik, tapi ketika kamu mungkin jahat atau tidak ada kriteria untuk aku mengasihi kamu, aku tetap mengasihi kamu. Dan ini adalah kasih yang tulus. Dan kalau kita lihat lagi di Alkitab, di bahasa aslinya, kata agape ini nih paling familiar digunakan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, menggunakan kata agape. Yang dimana kasih ini tidak dimiliki manusia, tetapi berasal dari Allah. Ya. Kasih yang tidak hanya sekedar bilang aku sayang kamu, tidak hanya sekedar perasaan, tetapi ada tindakan nyata di dalamnya. Itu mengapa kasih menjadi hal yang utama untuk kita lakukan. Di sini tuh ada pakai kata ektene. Nah, ektene ini nih kata menarik, meregangkan. Ini nih biasa dipakai di tali gitu ya. Kalau meregangkan kita taunya tali. Gimana caranya kita bisa pakai tali kalau tali itu tuh terlilit? Caranya kita regangkan itu tali, kita buka lilitannya, baru bisa kita pakai. Nah, kasih itu kurang lebih seperti itu tuh. Ketika kasih itu nggak cuma, ya seperti dibilang tadi, nggak cuma sekedar dikatakan atau diungkapkan dan dirasakan, tapi diregangkan. Diregangkan maksudnya apa? Dilakukan. Jadi nggak cuma sekedar ngomong gitu, tapi ada sebuah act di dalamnya, ada tindakan. Oke, kalau dilihat dari ayat yang 8 ini, kenapa Petrus mengatakan kasih ini jadi hal yang utama? Kalau kira-kira dilihat dari ayat 8 ini, Kak Jessica.
kasih ini menjadi hal yang paling utama untuk dilakukan ya. Eh, Kalau kita ngomongin tentang kasih agape ya, kembali lagi kasih agape itu bukan kasih yang berasal dari manusia. Kasih agape itu yang berasal dari Tuhan. Kalau kita pakai kasih manusia, sulit untuk kita melakukan kasih agape karena ya manusia itu banyak kurangnya, banyak konfliknya gitu. Dan di sini kan ketika Rasul Petrus menuliskan ini untuk orang-orang yang berkonflik, ya ya dalam keadaan apapun, terutama kamu orang Kristen, terutama dalam keadaan sulit yang tadi dijelaskan konteksnya ya, ya kamu harus tetap baik. Kenapa? Bukan karena baik, bukan karena orang itu oke, tapi ya karena kamu orang Kristen. Karena itu kasih Yesus, kasihnya Tuhan. Oke, jadi bisa dikatakan memang di ayat 8 ini kalau Petrus ngomong itu yang terutama ya, kasih dikatakan karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa, itu tercantum di ayat 8. Nah, bagian menutupi banyak sekali dosa ini memang bukan artinya mengabaikan atau menyembunyikan dosa seseorang ya, tetapi bagaimana kasih itu bekerja sama dengan perbuatan gitu ya, untuk mengembalikan orang itu ke jalan Tuhan atau memberikan pengampunan. Nanti lebih lanjut akan dibahas juga di bagian analisa dan bagian berikutnya gitu. Kita coba lanjut dulu ya ke ayat 9 dan ayat 10. Lanjut, Kak Yudo. Iya, dari ayat yang 9 dan 10, Kak Dovi, sebagai seorang pengurus dari kasih karunia Allah, sebutkan 2 tindakan kebaikan yang harus kita lakukan. Silakan, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Yudo. Tindakan apa yang harus kita lakukan sebenarnya untuk melakukan kasih itu? Seperti yang sudah kita perhatikan di ayat 9 sampai dengan 10, ada kata di situ, berilah tumpangan seorang akan yang lain. Kita tahu bersama bahwa ketika Petrus menuliskan surat ini dalam kondisi jemaat yang di Asia Kecil ya, di Asia Kecil dalam kondisi kacau, ada yang berkelahi dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Karoma ya, seperti itu. Nah, sebagai tindakan yang harus kita lakukan yaitu kita harus memberikan tumpangan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan tumpangan ya. Tumpangan itu banyak hal ya. Kalau dibahasakan hari-hari untuk sekarang, mungkin kalau teman kita membutuhkan tumpangan, mungkin ingin ke gereja karena gerejanya jauh dan dia tidak memiliki kendaraan, ya kita sebagai sesama manusia kita harus memberikan tumpangan kalau bisa kita lakukan itu. Ya. Dan yang kedua di ayat yang ke-10, kalau kita perhatikan, layanilah seorang akan yang lain. Kita hidup di dunia ini diciptakan bersama ya. Jadi ada 2 orang yaitu Adam dan Hawa ya, Tuhan ciptakan agar supaya menjadi penolong ya. Jadi mari kita saling melayani satu dan yang lainnya, saling melengkapi. Terlebih khusus di dalam keluarga ataupun di dalam komunitas kita masing-masing. Kalau kita melihat ada yang berkekurangan, kita bantu. Kalau ada yang lagi kesusahan, kita berikan bantuan dengan cara kita melayani. Melayani itu banyak ya, bukan hanya melayani sebagai gembala, bukan hanya melayani sebagai pembicara di media sosial, tetapi melayani juga itu sebagai kostor itu melayani. Jadi jangan berpikir melayani itu hanya jadi gembala atau jadi pendeta, tetapi banyak hal. Kita singers menyanyi memuji Tuhan, itu kata melayani. Ya. Seperti itu. Oke. Nanti lebih lanjut bagian aplikasinya di bagian aplikasi ya Kak Dolvi ya. Kita simak dulu. Mungkin tadi ini kan berarti dia kembali ke ke konteks yang tadi ya. Di tumpangan tadi Kak Dolvi sudah sempat sebutkan sedikit ya, gitu. Tumpangan dan melayani seorang akan yang lain. Ya, betul sekali. Yang kedua itu katanya diakonio, itu yang sering banget diucapkan sekarang, bahkan sekarang jadi jadi salah satu program gereja ya, gereja kita saat ini ya, itu memberikan. Kalau di sini diakonio itu bukan hanya kayak tadi melayani seperti di altar atau di mimbar atau di mana saja,
Tapi diakonia itu kalau di konteks ini bisa jadi kayak dia yang menyediakan makan, dia menyediakan minum gitu. Jadi kayak yang di apa namanya sebelum Matias dipilih jadi rasul, salah satu tugasnya adalah menyediakan apa namanya pelayanan di meja gitu ya, memberi makan orang-orang yang berkekurangan. Oke, silakan kamu. Kita lanjut ya di ayat yang ke-11a ya. Coba disimak di bagian yang 11a. Bagaimana nih kita seharusnya berbicara dan melayani? Caranya. Mungkin dari Jessica bisa dilihat dari 11a. Ya, kalau tentang berbicara dan melayani, kita lihat dulu bagian yang berbicara ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya. Di sini ditulis pakai kata logia. Ya, bahasa Yunaninya pakai kata logia. Itu tuh bentuk jamak dari logion firman Tuhan. Itu. Firman Tuhan dan kalau misalnya kita baca Alkitab Perjanjian Lama bentuk Septuaginta di bahasa Yunani itu tuh seringkali dikatakan ya kata logion itu digunakan ketika Tuhan mewahyukan pengetahuan kepada nabi. Jadi sebelum nabi itu ngomong sama umat, jadi Tuhan tuh ngomong dulu nih sama nabi. Jadi ketika nabi itu ngomong bukan perkataan dia sendiri nih, tapi ini loh Tuhan yang ngomong sama saya, jadi saya harus kasih tahu sama kamu gitu. Kalau misalnya melihat dari konteks bagaimana kita orang Kristen seharusnya berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat 11a ini, kalau dari sini ya sesimpel ketika kita berbicara, terutama ini kan berbicara sini konteksnya adalah tentang mengajarkan firman Tuhan, ya biarkan apa yang perkataan keluar dari mulut kita itu tuh ya murni firman Tuhan, bukan pendapat pribadi, karena kalau pendapat pribadi banyak banget godaannya bisa kita menyenangkan orang lain atau kita takut salah atau kita ya zaman sekarang simpelnya people pleaser gitu. Tapi kalau misalnya kita didasarkan sama firman Tuhan, itu nggak lihat kayak oh aku negur kamu karena kamu teman aku harus memperbaiki kata-kata atau oh kalau untuk orang dekat aku pakai kata-kata gini, kalau orang jauh kayak gini, oh kalau begini seperti ini seperti itu. Enggak, tapi kalau yang namanya firman Tuhan itu tuh ya dalam bentuk apapun harus diperkatakan dengan benar, udah pasti bukan opini pribadi. Dan itu biasanya memang sometimes kejam, kadang menyakiti orang, tapi memang yang namanya teguran itu pasti yang nggak nyaman itu. Makanya ya apa ya ketika berbicara di sini konteksnya menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ada firman Tuhan yang ya orang kan bisa terima kayak oh iya ini pesan dari Tuhan, tapi godaan terbesar ketika kita mendengar firman Tuhan adalah ada firman yang dalam tanda kutip tidak semua orang terima. Contohnya apa? Teguran gitu. Dan yang namanya firman Tuhan yang nggak lihat-lihat kayak oh ini teguran untuk ini untuk itu, tapi mau siapapun yang penting manusia ya firman Tuhan ini untuk berlaku semua orang, teguran gitu. Ini berbicara tentang ya firman Tuhan. Simpelnya gini sih, ketika orang Kristen mengajar ya basicnya firman Tuhan apapun itu bukan dari opini pribadi atau manusia. Kalau dalam hal melayani di sini menggunakan ya diakonia melayani, tapi satu hal yang jadi catatan kita di sini adalah melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah gitu ya. Yeah. Yang artinya yaitu pakai kata karis, berbicara tentang karunia. Ya setiap orang, saya percaya setiap orang ya Alkitab sendiri mengatakan bahwa setiap orang tuh punya karunianya masing-masing, punya gift-nya masing-masing, bakatnya masing-masing itu. Yeah. Dan bakat itu murni dipakai untuk apa? Untuk melayani Tuhan, dan itu berasal dari Tuhan. Karis sebuah anugerah yang artinya jika itu dari Tuhan maka itu dikembalikan lagi untuk Tuhan dalam bentuk pelayanan. Oh, Oke. Jadi dua hal yang jadi prioritas ya berdasarkan firman Allah, yaitu pengajaran bukan dari pengajaran diri sendiri tetapi dari Allah, dan yang kedua adalah penata layanan atau melayani dengan karunia. Tadi sudah dijelaskan, dan karunia juga di sini bukan lagi untuk memenuhi hasrat atau untuk kepentingan diri, tetapi karunia pun masuk di ayat yang 11b ini. Ya, silakan Kak Yud. Iya. Tadi saya sebutkan sedikit di 11b, untuk tujuan apa dan siapa kita melakukan semua tindakan kebaikan itu, Kak Tofi. Silakan Kak. Iya, untuk ini sorry. Di 11b ya. Iya. Untuk apa kita melakukan kebaikan
kebaikan itu supaya Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Iya. Berarti Jadi kembali lagi. fokusnya biarlah Allah yang dimuliakan. Iya. Thank you Kak Novi. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian analisa, kita akan meneliti lebih dalam teks-teks yang sudah kita baca dan sudah kita gali di awal. Silakan Kak Roma untuk pertanyaan berikutnya. Oke, ada dua pendapat nih sebelum kita masuk ke analisa yang tadi sempat juga dibagikan di live chat. Teman-teman yang di rumah juga di kolom komentar silakan bisa menanggapi ya apa yang sedang kita diskusikan. Ini dari Kak Jackson. Ya kalau menurut aku simpel aja Kak, karena itu perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sesuai apa yang diperintahkan kepada kita gitu ya. Maka ditanggapi juga masih dari Kak Jackson, ya karena kasih itu yang paling penting dari semua yang ada. Oke, setuju ya, karena memang konteksnya hari ini kita juga berbicara tentang kasih. Nah, kita akan coba analisa gitu ya, kita akan coba interpretasi lebih dalam. Apa artinya menutupi banyak sekali dosa? Kalau dilihat dari ayat 8 ini, tadi sudah sempat sedikit di-spill ya, mungkin bisa digali lebih dalam dari Jessica lagi, silakan. Iya. Sebelum aku jelasin tentang arti menutupi banyak dosa, kita lihat konteks sejarahnya dulu ya. Kenapa Rasul Petrus bisa nulis surat yang seperti ini gitu? Pasti ada maksud tujuannya. Jadi kita kembali ke masa lampau yang banget. Jadi surat ini ditulis untuk jemaat yang sedang dalam penderitaan gitu ya. By the way, aku suka banget sama sejarah, dan ketika lihat ini aku kayak wah, keingat ini tuh di zamannya Kaisar Nero. Kaisar Nero itu tuh dikenal sebagai kaisar yang jahat banget gitu ya, yang melakukan genosida besar-besaran terhadap umat Kristen ya di masa itu gitu. Dan sebenarnya Kaisar Nero ini nih orang yang sangat ambisius ya. Dia orang yang sangat ambisius, dan ketika dia melihat orang Kristen, dia melihat orang Kristen itu tuh mengganggu tujuan utamanya. Jadi seperti kaisar-kaisar pada umumnya, goals utama dari Kaisar Nero adalah menjadi terkenal dan dikenal sampai seluruh dunia ya. Namanya juga Roma zaman itu udah kayak US zaman sekarang ya, tempat yang paling terkenal, pusat peradaban dunia gitu. Tetapi di zaman itu pula ketika Kaisar Nero ingin memperluas reputasinya, di zaman itu pula kekristenan sedang berkembang gitu. Ketika kekristenan sedang berkembang, Kaisar Nero melihat ini sebagai sebuah ancaman. Wah, kalau Kristen berkembang, nanti kekaisaran aku tuh bakal pecah, bakal punah. Itu yang ada di pikiran dia. Makanya kalau kita kembali lagi pada sejarah, di tahun itu tuh beneran orang Kristen itu tidak aman sama sekali. Apalagi tahun itu orang Kristen hitungannya ya masih minoritas gitu. Contohnya apa? Sisanya yang dialami oleh orang Kristen saat itu, ya mereka udah jumlahnya sedikit, terus mengalami genosida itu ya. Jadi disiksa besar-besaran. Kalau kita tahu di Roma itu ada namanya Koloseum, yang tempat gladiator segala macam ya, yang diadukan di situ orang Kristen dan hewan-hewan yang ada di situ gitu. Terus juga orang Kristen dijadiin obor di istananya Kaisar Nero. Jadi tuh bisa dibayangkan banyak banget orang Kristen yang berkurang secara fisik karena apa? Karena mereka mati, mereka dihukum mati gitu ya. Dan melihat kenyataan ini, Rasul Petrus seperti memberikan kekuatan kepada orang-orang jemaat yang dikasih surat gitu. Jadi kayak ini situasi kita nggak oke, situasi kita nggak aman, kita dalam persekusi, jadi ayo kita pererat kasih kita satu sama lain. Makanya disebut akhir zaman sudah dekat gitu ya. Tapi nggak tahu akhir zaman itu tuh maksudnya apa, karena akhir zaman sudah dekat dari zaman Alkitab sudah ditulis, tapi sampai sekarang kan ya kita bisa lihat tidak ada yang tahu kapan akhir zaman gitu ya. Tapi ditulis sama Rasul Petrus itu di zaman-zaman yang sulit seperti ini, kita orang Kristen itu harus tetap saling mengasihi. Jangan gampang terprovokasi gitu ya. Karena kita nggak terprovokasi aja tuh kita udah gampang dipecah belah gitu. Apalagi kalau kita terprovokasi, bayangkan betapa hancurnya kekristenan. Makanya didorong untuk ayo saling mengasihi. Ketika kamu mengasihi, menutupi banyak dosa. Nah, menutupi banyak dosa tuh bukan kita nutupin kesalahan orang, enggak. Banyak dosa tuh ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, mungkin ada momen dimana yang nggak enak gitu ya. Nah, dimana orang-orang Kristen ketika mereka punya kasih, ketika mereka ada di momen yang mereka nggak suka, ada di momen konflik, mereka merasakan bahwa, oh iya, aku orang Kristen, mungkin aku lagi nggak senang sama saudaraku, tapi aku harus tetap bersatu nih, aku harus mengampuni dia, aku harus tetap lekat sama dia. Jadi, ya, menutupi banyak dosa tuh bukan nutupin dosa orang, enggak, tapi kita mencegah diri kita untuk nggak berbuat dosa ketika kita berada dalam konflik, terutama di situasi yang sulit. Oke, jadi semuanya udah terjawab ya. Menutupi banyak dosa di sini bukan
untuk nutupi dosa seseorang, nggak dibereskan, nggak juga ya. Tetapi tadi dengan adanya konteks sejarah dan juga tantangan berat yang dialami oleh orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa bangsa Israel yang ada di perantauan saat itu. Dan kalau kita lihat memang dengan adanya penderitaan yang dialami mereka itu, bukan berarti iman mereka tangguh-tangguh aja gitu ya. Rentan bagi mereka untuk ngalamin kekecewaan, untuk mungkin bahkan kepahitan, atau mungkin bertanya di mana pertolongan Tuhan, kok kami menderita padahal kami ikut Tuhan gitu. Nah disitulah Petrus hadir dan menyampaikan, sebenarnya mereka udah melakukan gitu ya perintah kasih ini, makanya Petrus bilang lebih sungguh-sungguh lagi gitu ya, jangan pengah-pengah atau karena penderitaan kamu nggak mengasihi lagi, harusnya dalam penderitaan lebih lagi mengasihi gitu. Jadi satu dorongan yang baik sekali dari Rasul Petrus saat itu. Oke Kak Yud, silakan. Iya. Untuk Kak Dolfi, mengapa di ayat 10 kita disebut sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah? Oke, Kak Dolfi silakan jelaskan maksud dari frasa ini. Oke, terima kasih. Pertama, kalau kita melihat dan memperhatikan kata pengurus dalam bahasa Yunani, oikonomos, yang artinya pengelola atau juru kunci atau pengurus. Jadi sebenarnya kita adalah juru kunci, kita adalah pengurus, kita juga adalah pengelola yang harus melakukan kasih Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Seperti itu. Iya. Iya, mungkin kalau tambahkan dikit dari banyak ini ya, bahkan ajaran Tuhan Yesus ya, perumpamaan di Matius 25 yang 14-30 itu juga meminta ekonomos ini gitu, orang yang memegang kunci dari apa namanya kekayaan tuannya gitu ya. Jadi di sini kalau Petrus menyebutkan tentang orang-orang di perantauan itu, mereka sudah menjadi apa namanya penata layanan dari kasih karunia Tuhan tuh, mereka sudah melakukan itu semua sebenarnya. Jadi mereka memegang kunci dan mereka boleh memberikan atau mencurahkan kasih karunia itu hari demi hari kepada orang banyak gitu. Tapi di sini disebutkan juga bahwa ekonomos itu bertanggung jawab atas apa yang dikeluarkan dari perbendaharaan tuannya begitu. Jadi ini kembali bukan hanya kita memberikan kasih atau memberikan mengeluarkan perbendaharaan dari kekayaan Tuhan kita, tapi kita melakukannya dengan setia dan juga bertanggung jawab gitu ya. Oke, silakan Kak Roma. Oke, nah jadi kita lihat di bagian berikutnya nih, dengan adanya karunia yang Allah berikan untuk kita bisa saling melayani. Apa maksud dari kalimat bagian terakhir ya? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Mungkin dari Jessica bisa menjawab? Oke, ini tuh ayat yang cukup menarik ya, karena kembali lagi kalau kita ngomongin sejarah, kenapa ini diakhiri seperti kalimat doksologi ya, penutup Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus itu. Kita lihat konteks sejarah di masa itu, ya kembali lagi ya, kaisar itu tuh sangat diagungkan gitu. Bisa dikatakan orang-orang Romawi yang non-Kristen itu memuja kaisar tuh kayak, oh ini tuh orang punya roh dewa yang kuat gitu, jadi ini seperti titisan dewa gitu ya. Jadi makanya mereka sangat memuja raja mereka gitu. Dan kalau lihat apa sih kaitannya dengan orang-orang Kristen ini gitu. Kalau orang Kristen sendiri percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan juru selamat adalah Yesus Kristus gitu ya. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat adalah Yesus Kristus. Tetapi masalahnya di masa itu, mereka hidup di mana orang-orang sekeliling mereka sangat memuja yang namanya kaisar dan dewa-dewi Romawi gitu. Jadi zaman dulu kaisar itu sangat diagung-agungkan. Sangat diagung-agungkan, bahkan kalau kita lihat di kisah para rasul ada seorang kaisar yang ditampar malaikat Tuhan sampai mati karena pas dia ngomong dia bilang, oh ini suara Tuhan nih, bukan suara malaikat gitu ya. Kita bisa lihat betapa mereka tuh sangat bangga sama kaisarnya gitu, sangat bangga sama wibawanya, sama keberkuasaan kaisarnya itu. Dan bahkan mereka tuh saking ininya sama kaisar, kalau misalnya kita punya kesempatan one time pergi ke daerah Romawi sana di Italia, itu tuh kalau lihat di museum-museumnya itu koin-koin zaman dulu itu gambar apa? Gambar kaisar. Bahkan tadi saya ngomong ini gambar siapa? Gambar kaisar gitu ya. Bahkan patung-patungnya itu tuh digambarkan patung kaisar-kaisarnya tuh orang-orang yang sangat tampan. Dan kalau kita lihat lagi konteks sejarahnya, patung-patung itu dibuat sebenarnya patung itu tuh sarana penyembahan
untuk dewa-dewi. Ketika seseorang dibuat patungnya, artinya orang itu dikatakan dalam tanda kutip layak disembah. Jadi tuh kaisar ini nih setara nih dengan dewa-dewi. Dan ya menyembah dewa-dewi yang gak usah diomongin lagi, itu sudah pasti sangat yang gak diperbolehkan orang-orang Kristen, karena selain daripada itu penyembahan berhala, ritualnya itu juga sangat-sangat bertentangan dengan nilai kekristenan. Misalnya apa, sorry to say, dalam ritual dewa-dewi Romawi ada yang namanya bunuh-bunuhan, ada yang namanya sacrifice, tapi bukan sacrifice yang dalam artian baik, ada namanya seks bebas, bahkan apa namanya, ritual-ritual yang sangat najis, bisa dikatakan memang najis, ritual-ritual dewa-dewi Romawi itu gitu. Makanya setiap rasul di perjanjian baru itu selalu mengingatkan jemaat untuk ya memang kamu hidup di tengah-tengah budaya yang seperti ini, budaya yang melihat kaisar sebagai ya, seperti dewa dan menyembah dewa-dewi dengan ritual yang tidak layak. Ya memang zaman itu ini sesuatu yang nggak mudah untuk mereka. Kenapa? Nggak kayak zaman kita sekarang, zaman yang bebas beragama gitu ya, kita mau agama apapun nggak ada yang larang. Zaman dulu kalau misalnya kita nggak mau nyembah raja, kita dianggap sebagai makar, sebagai pemberontak pemerintah gitu. Jadi orang Kristen itu zaman itu dianggap sebagai makar gitu ya. Dan mereka kan juga bukan orang-orang yang, ya kalau bahasa sekarang bukan kaleng-kaleng, mereka tuh juga ada orang-orang yang pinter, orang-orang Kristen itu. Dan dengan talenta yang mereka punya, orang-orang expect mereka itu akan memberikan itu untuk menyembah dewa-dewi Romawi, untuk melayani raja, untuk memuja raja. Tetapi apa yang mereka lakukan dalam setiap talenta mereka, dalam setiap aspek kehidupan mereka, yang apa? Untuk kemuliaan Tuhan saja, Yesus Kristus gitu. Jadi mereka nggak mau mengikuti budaya-budaya yang ada di sekitar mereka. Oke. Ya, jelas sekali ya, dalam sisi konteks saat itu memang kaisar dianggap sebagai Tuhan dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi karena Kristus Yesus juga ditekankan oleh Petrus di sini ya, untuk menekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah tujuan dan hidup mereka gitu ya. Ketika mereka memuliakan Allah, dikatakan mereka memuliakan Yesus Kristus yang adalah perantara, juru selamat dan juga Tuhan gitu ya. Jadi hidup mereka memang sepenuhnya bergantung dan memuliakan Tuhan melalui kasih dan karunia yang mereka lakukan dalam melayani gitu. Oke, kita lanjut mungkin dulu ke bagian berikutnya. Iya, di bagian berikutnya kita akan belajar. Itu kita menarik kesimpulan dari poin-poin informasi yang sudah kita dapatkan di langkah pertama dan kedua. Oke, dengan Kak Dolfi, apa hubungan kesudahan segala sesuatu sudah dekat dengan cara hidup yang Petrus inginkan dari jemaat yang menerima suratnya? Silakan Kak Dolfi. Ya, yang Petrus inginkan agar supaya mereka tetap setia dan hidup kudus. Jadi agar supaya mereka tetap setia dan hidup kudus, tetap percaya kepada Kristus Yesus. Ya, karena kata apa namanya, kesudahan segala sesuatu itu merujuk pada beberapa hal gitu ya. Yang pertama kayak kehidupan ini sendiri, segala sesuatu ini fana, segala sesuatu ini sementara gitu ya. Jadi merujuk pada waktu, kemudian pada hidup mereka sendiri. Karena tadi Kak Jessica juga ada mention ya, mereka hidup di zaman yang sangat keras gitu. Kalau mereka ketahuan mereka orang Kristen, pilihannya dua: menyembah kaisar, memberikan dupa ya kepada kaisar dan menyembah tunduk kepada kaisar, atau jadi lilinnya Nero gitu. Itu lilin Nero itu yang tadi dibilang sama Kak Jessica, itu benar-benar jadi apa namanya, penerang untuk jalanan dan juga untuk pestanya si Nero gitu. Nah, kemudian yang kedua berikutnya adalah akhir zaman. Jadi Petrus juga sebenarnya ngomongin tentang adanya akhir di segala sesuatu, itu akhir zaman. Tuhan akan kembali, akan menghakimi segala sesuatu. Karena itu hiduplah dengan cara hidup yang kudus gitu, cara hidup yang penuh dengan doa, yang sabar, dan juga dengan apa namanya, sober tadi ya, untuk mereka bisa dengan apa namanya, tenang gitu, kemudian bisa berdoa gitu tadi. Oke, Kak Roma ada tambahan kah atau mau lanjut? Iya, aku pikir juga setuju tadi di awal di Jessica sempat bilang ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, bukan artinya ketika Petrus tulis tahun 60-an beberapa bulan lagi kiamat, enggak gitu ya, tetapi memang itu salah satu ciri khas gitu ya. Banyak penulis Alkitab yang menjelaskan bahwa kalau dibilang memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya memang perlu persiapan dan berjaga-jaga dengan ketat gitu ya,
menjalani hidup dengan gak ngapa-ngapain lagi, tinggal tunggu aja, tinggal matinya atau Tuhan datang berapa bulan lagi, enggak gitu. Dan makanya Petrus kasih nasihat praktis menurutku di sini dengan doa, dengan melayani, penata layanan, dengan menyampaikan juga sesuai dengan firman Allah dan sebagainya gitu ya. Karena mengetahui kalau segala sesuatu akan berakhir, berarti memang harus ada persiapan. Seperti banyak sekali firman Tuhan katakan juga di Injil lain gitu ya. Jadi cara hidup yang benar itu bukan cara hidup yang gabut gitu, nggak ngapa-ngapain, tetapi penuh dengan penguasaan diri dan hidup yang berjaga-jaga gitu. Jadi ini satu nasihat yang sangat bagus sekali dari Rasul Petrus untuk jemaat saat itu dan juga untuk kita saat ini itu. Nah, ini apa peran karunia rohani yang kita terima dalam pelayanan kita sebagai sesama? Mungkin dari Jessica bisa menjawab. Iya. Tadi aku tertarik sama yang di-mention. Sorry aku lupa tadi Kak Yuda atau Kak Roma yang mention tentang oikonomos ya. Ini kan tadi mention tentang mengelola perbendaharaan gitu. Jadi aku jelasin singkat aja ya. Kalau di konteks zaman itu oikonomos itu tuh orang yang dipercaya untuk mengelola harta tuannya. Ya kalau zaman sekarang bagian manajer keuangan gitulah ya. Jadi emang itu tuh dia mengelola uang yang bukan uangnya dia, tapi kalau dia nggak kelola dengan benar, ya itu bisa hancur tuh tuannya, bisa bangkrut, dianya nggak bisa kerja gitu ya. Jadi manajer keuangan itu meskipun dia uang yang dia kelola bukan harta dia, tapi dia punya peran yang penting. Maksudnya dia sadar itu tuh bukan duit dia, tapi dia harus kelola dengan sebaik-baik, karena dia tahu itu bukan punya dia. Nah, kalau kita kaitkan sama karunia rohani yang kita terima ya simpelnya gini sih, kita tahu ya setiap bakat yang kita punya, ya saya percaya setiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa khotbah, ada yang bisa ngajar, tadi udah di-mention sama Pak Dolphy sendiri ya, ada yang bisa nyanyi, ada yang seneng bersih-bersih, ada yang seneng apa ya, kayak punya karunia yang unik gitulah, banyak karunia-karunia itu gitu. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita sebagai orang Kristen adalah karunia rohani yang kita punya itu tuh seperti kita mengelola uang yang seperti kita jadi manajer keuangan itu, seperti kita jadi oikonomos orang Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Tuhan kita tuh siapa? Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri, Tuhan yang punya segala sesuatu, yang punya talenta kita, Tuhan kasih ke kita. Bukan berarti kita bisa pakai sembarangan, apalagi untuk kemuliaan diri sendiri, jangan, itu udah bahaya banget soalnya. Tapi ketika kita sadar kita punya bakat, ya kita harus sadar kalau kita harus terus bangun bakat kita harus terus kembangkan bakat kita, bakat semakin besar semakin baik, dan semakin berimpact itu semakin baik gitu ya. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen sadar, oh ya saya punya karunia rohani dalam diri saya punya gift, saya punya bakat, apapun itu bakat saya itu bukan dari saya, bukan untuk kesombongan saya, tapi itu dari Tuhan. Sehingga ketika kita tahu kita punya, kita pakai untuk melayani orang lain, bukan untuk pamer. Dan bahkan kita bisa pakai itu untuk menunjukkan kasih Tuhan gitu. Misalnya kita punya gift atau karunia kita tuh bagian konseling. Kita dengerin orang curhat, atau ketika kita memberikan solusi yaitu yang berhikmat, itu dari Tuhan. Dan itu bisa jadi berkat untuk orang lain, terutama kalau orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka bisa lihat, oh iya ya, ini orang kok punya hikmat yang luar biasa. Jadi kita jadi kesaksian melalui kasih, melalui karunia kita gitu. Dan yang paling penting, apapun bakat kita, di mata Tuhan tidak ada bakat yang besar atau kecil, semua sama di mata Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, itu dari Tuhan, dan semuanya akan kembali kepada kemuliaan Tuhan, Deo Gloria. Oke, ya bagus sekali. Saya pikir ini penggalian yang sudah tajam juga yang sudah disampaikan oleh Jessica ya. Jadi peran karunia di sini bukan ajang sombong rohani gitu ya, sekali lagi, tetapi sebagai sarana yang efektif yang Tuhan kasih untuk bisa saling melayani ya, dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Itu tadi udah sangat jelas. Nah, teman-teman di rumah bagaimana sampai sejauh ini? Udah beratkah rasanya diskusi ini? Silakan bagikan apa yang jadi highlight dari teman-teman dari hampir 1 jam yang sudah kita diskusikan ya. Nanti kita akan bacakan gitu ya. Kita coba lanjut dulu di bagian diskusi. Sejauh mana nih kasih kita kepada sesama dapat menjadi solusi bagi konflik dan perpecahan ya. Ini perpecahan yang sering terjadi dalam komunitas gereja atau ke komunitas Kristen. Silakan Dolphy. Ya, kalau berbicara
perpecahan yang sering terjadi di gereja ya, itu sudah nampak dan sudah mungkin kita ketahui. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sama seperti kata Petrus bahwa kita harus saling melayani dan saling mengasihi satu dan yang lainnya. Nah, tindakan kita yaitu mempersatukan dan mempereratkan hubungan antara satu dan yang lainnya. Kalau boleh ketika ada masalah, ada perpecahan yang terjadi, ayo kita cari latar belakang masalah yang terjadi dan kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan kita langsung ambil kesimpulan atau saling mempersalahkan satu dan yang lainnya. Seperti itu. Iya, jadi memang kalau ngomongin komunitas, ngomongin gereja itu udah sangat kompleks dari zaman gereja mula-mula gitu ya. Sampai sekarang masih tambah, makanya makin tambah denominasi, udahlah, nggak tahu lagi. Tapi kalau kita ada di antara orang itu ya harusnya kita segera bertobat, dan sekali lagi balik kepada firman Tuhan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Dolvi ya, karena sia-sia saja gitu ya kalau kita tidak memiliki kasih gitu. Jadi harapannya kita memang menjadi menjadi penyatu gitu ya, karena ada kasih yang mempererat kesatuan di dalam komunitas atau di gereja kita gitu. Dan menurutku di sini kasih itu jadi satu motivasi yang sangat baik gitu ya. Meskipun mungkin banyak di antara gereja yang pecah, yang konflik, tapi kalau kita harusnya hidup dalam kasih. Kalau enggak, kita masuk di golongan itu gitu ya. Kita masuk di golongan orang yang sedang melakukan konflik atau mungkin melakukan perpecahan gitu ya. Jadi akan sangat baik sekali memang kalau dari pertanyaan ini kasih itu jadi solusi yang sangat baik lagi, baik sekali karena mengatasi segala perpecahan, permusuhan, dan memberikan pengampunan gitu. Silakan Kak Yud, mungkin ada tambahan? Mungkin seperti yang tadi bilang sama Kak Jessica ya. Jadi kalau kita perlu punya mindset yang sekiranya kita dalam posisi seperti penerima suratnya Petrus itu, kita tuh melihat perpecahan itu sebagai suatu hal yang bukan sesuatu yang dibesar-besarkan gitu. Kita udah sedikit, kita udah kepepet, ketika ada masalah kecil kemudian dibesarkan, jadilah perpecahan gitu ya, dan jadilah konflik. Udah kamu ditekan, kamu berkonflik gitu ya. Kenapa kita nggak punya cara pikir yang kita saling mengasihi gitu? Kita menutupi dosa bukan berarti abai, tadi kita sudah pernah bahas tadi ya. Tapi kita menutupi dosa karena kita memilih untuk mengampuni, dan dalam pengampunan ada restorasi gitu kan. Jadi kita daripada kita membesar-besarkan masalah yang menuju pada perpecahan, kita lebih baik memilih untuk menutupi dosa dengan kasih itu tadi, dan itu itu merekonsiliasikan hubungan satu orang dengan orang lainnya gitu. Jadi saya pikir kita perlu belajar juga ya untuk menaruh pikiran kita benar-benar pada konteks dari surat yang sedang kita bahas ini gitu, sebagai orang Kristen gitu, supaya kita berhadapan dengan orang yang bermasalah mungkin, atau kita sendiri bermasalah gitu, kita menaruh pikiran kita tuh supaya jangan sampai sebagai orang Kristen komunitas ini pecah atau persekutuan ini pecah, dan kita menjadi tidak mencerminkan orang yang menyebut Tuhan Yesus begitu. Jadi aku setuju banget dengan perkataan Kak Jessica yang tadi sih. Oke, mau lanjut. Untuk Kak Jessica, apa yang diajarkan oleh Petrus tentang sumber kekuatan dalam pelayanan, dan apa bedanya antara melayani dengan kekuatan pribadi dan melayani dengan kekuatan yang datang dari Tuhan? Silakan Kak. Iya, kalau sumber kekuatan, kalau kita lihat ke masa lalu, lihat ke masa lalu terus ya. Itu ya memang aku bayangin kalau aku jadi mereka, mungkin aku nggak akan sekuat itu gitu. Bayangin udah dikit digencet gitu. Udah dikit digencet lagi, kayak aduh ini mending jadi ubur-ubur deh gitu ya. Tapi untungnya orang zaman dulu nggak mikir gitu ya. Zaman dulu nggak mikir kayak wah udah dikit digencet mau jadi ubur-ubur gitu, enggak. Tapi ketika mereka dalam keadaan yang minoritas dan digencet, untungnya ya mereka punya itu iman gitu ya. Sumber kekuatan dalam pelayanan, mereka percaya bahwa even dalam situasi yang paling sulit pun ada Tuhan. Salah jalannya kemana, mungkin mereka akan mati. Mereka tahu itu. Mereka tahu kok ujung-ujungnya mereka setia sama Tuhan, ya pasti mereka mati. Entah itu ya bersyukur deh kalau misalnya matinya karena mati tua, mati sakit gitu. Dan gimana matinya kalau karena dipersekusi gitu. Ya itu yang membuat mereka kuat adalah
itu sumber kekuatan daripada Tuhan itu sendiri gitu yang membuat mereka tetap bertahan, membuat mereka tetap semangat, bahkan mereka tidak hanya diam dan melayani sesama, bahkan kalau kita lihat lagi jemaat ini semakin bertumbuh besar di dalam kesulitan itu gitu. Dan kita lihat mereka bisa sampai sekuat itu ya bukan karena dari mereka, tapi dari Tuhan gitu ya. Dan kalau kita lihat ke diri kita ya, dari pertanyaan apa bedanya melayani dengan kekuatan pribadi dan melayani dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Ya kalau ngomongin yang orang-orang Kristen di masa lampau itu gereja mula-mula, kalau mereka pakai kekuatan sendiri, mungkin mereka udah murtad sejak zaman dulu dan kekristenan mungkin sejarahnya ya aku percaya Tuhan bisa pakai bangsa apa aja untuk jadi sejarah kekristenan, tapi mungkin bukan mereka yang ada di dalam sejarah ini gitu. Dan kalau konteks kita sendiri, ya jujur aku pernah ada di fase yang ketika aku melayani Tuhan, aku mengandalkan kekuatanku sendiri, mengandalkan bakatku sendiri, dan itu rasanya itu bakal burn out banget. Itu bakal bikin cepat lelah, bikin burn out gitu. Karena yang namanya ya hidup di dunia pasti dong ada konflik, pasti ada kesusahan, pasti ada capek, pasti ada. Kapan selesai? Kalau udah nggak ada di dunia, itu baru udah nggak ada gitu. Jadi dengan realita yang seperti itu, kalau kita pakai kekuatan sendiri nggak akan survive. Aku percaya nggak akan survive kalau kita pakai kekuatan sendiri. Justru ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sadar bahwa dalam hidup ini pasti ada konflik, pasti ada masalah, pasti ada perpecahan, pasti ada berantem-berantemnya, pasti ada jotos-jotosan, entah itu dengan diri sendiri atau dengan orang lain gitu. Tapi ketika kita menyadari di dunia yang penuh konflik ini ada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, berserah. Berserah bukan berarti pasrah, tapi kita tetap ngelakuin, tapi kita tahu ada Tuhan yang ada di belakang kita seperti backup, maka dalam pelayanan kita akan ada sukacita dan bertahan ya, apapun yang terjadi, sukses ataupun gagal, kita tetap sukacita dan bertahan. Dan yang pastinya kita terus diberikan kekuatan untuk berserah, bahkan di situasi yang ya tidak ada harapan sama sekali gitu. Dan yang paling penting itu adalah yang menjadi pengingat aku saat ini ya, karena kan aku sekarang pelayanan full time dan aku sadar ada fase di mana aku ya nggak benar-benar menikmati pelayanan aku karena mungkin capek, lelah dan lain-lain gitu. Tapi ketika aku bisa kembali semangat, kembali sukacita, aku sadar itu tuh dari Tuhan gitu. Dan bikin aku jadi kenapa aku bisa burn out, kenapa aku bisa lelah, kenapa aku bisa menyerah, karena aku fokus pada hasil gitu. Ya harusnya kan fokus pada taatnya, ngelakuin kehendak Tuhan dan jalan sama siapa nih. Jadi bukan arahnya kemana, tapi jalannya sama siapa gitu. Oke. Wow. Ya kita, ya benar ya. Jadi udah bersaksi nih Jessica sedikit tentang pengalaman mengandalkan kekuatan diri sendiri vs kekuatan Tuhan versus dan memang kita sudah pasti lihat di mana hasilnya gitu ya. Akan menemukan titik buntu kalau kita memang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, kita masuk aplikasi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kasih aplikasinya. Dari penggalian kita malam hari ini, dapatkah teman-teman mengidentifikasikan karunia apa? Tahu nggak teman-teman mengidentifikasikan karunia apa sebenarnya yang Tuhan kasih, yang Tuhan yang Anda terima dari Tuhan untuk melayani sesama, sehingga Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Mungkin berikan contoh tindakan nyata dari karunia tersebut. Dari Dolphy dulu mungkin sebagai aplikasinya. Oke, kalau aplikasi dari saya ya, Kak Yudo dan Kak Roma, yaitu tindakan pertama yang harus kita lakukan yaitu hal kecil, yaitu memberi tumpangan kepada sesama. Kalau mereka membutuhkan tumpangan ya, kalau di tempat saya jemaat tidak ada kendaraan untuk datang beribadah, saya yang jemput, begitu. Itu adalah contoh karunia apa ini? Ramah-tamahan. Ya, karunia ya, karunia ya yang saya miliki ya, Kak Roma. Iya. Contoh Oke, karunia untuk bagaimana Allah dimuliakan dalam melayani sesama. Ya, karunia yang saya miliki yaitu menyampaikan firman Tuhan, sehingga teman-teman jemaat bisa mengetahui dan mengerti, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan. Oke, ada lagi mungkin?
Hanya itu saja. Oke, jadi karunia mengajar ya, atau menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau dari Jessica, Hmm, sama juga nih kalau kayaknya, guru PAK. ya, kurang lebih sama sih. Dan apa ya? Ya aku percaya setiap orang punya karunia rohani yang berbeda-beda. Karena kalau sama, bayangin satu dunia jadi dokter, satu dunia jadi polisi, satu dunia jadi pemerintah, satu dunia jadi pendeta, siapa yang mengerjakan bidang-bidang lain gitu. Aku percaya setiap orang punya karunia rohani yang berbeda-beda, bahkan ya aku percaya bukan karena diriku sendiri, tapi Alkitab sendiri juga udah ngomong gitu. Iya, setiap orang punya karunia yang berbeda-beda, tapi apapun karunia kita, tujuannya bukan untuk pamer, flexing, membanggakan diri apapun itu, tapi untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Dan yang paling penting adalah kalau ya kalau kita lihat ya, aku percaya setiap orang itu Tuhan panggil untuk melayani. Bedanya beda-beda gitu. Ya. Dan kadang membuat kita minder, nggak mau melayani adalah aku bisa nggak ya di sini? Oh aku mau pelayanan tapi aku nggak bisa nyanyi. Padahal pelayanan gak cuma nyanyi. Aku pengen pelayanan tapi nggak bisa ngajar nih. Padahal pelayanan gak cuma ngajar. Pelayanan kan ada banyak jenisnya gitu. Bahkan kita punya inisiatif untuk nyapu di gereja atau nyapu bantuin teman kita beberes juga itu sebuah karunia ya, sebuah karunia. Atau kita bisa masakin masakan yang enak untuk teman-teman kita, jadi teman-teman kita seneng tiap makan makanan kita, itu juga karunia. Atau kita bisa ngejokes yang lucu, orangnya kocak gitu ya, itu juga karunia. Kita menghibur orang yang hatinya susah gitu. Dan apapun bakat kita, apapun kasih karunia kita, semuanya kita kembalikan ke tangan Tuhan, apapun itu. Kalau misalnya aku mau sebut satu persatu apa karunianya, kayaknya sampai tahun depan nggak akan kelar ini live karena banyak banget, emang sebanyak itu orang. Oke, ya. Jadi memang ngomongin karunia akan memang sangat panjang gitu ya. Apalagi kalau dilihat di internet juga, banyak juga cara ngetes karunia gitu ya. Makanya tadi memang pertanyaannya mengidentifikasi karunia apa yang Tuhan kasih gitu ya, atau yang teman-teman terima dari Tuhan gitu. Jadi memang kalau tadi ngomongin karunia ya, kalau memang nggak bisa nyanyi, memang cari bagian yang lain yang mana yang membuat kita semangat dalam pelayanan. Karena memang karunia itu untuk membangun, untuk melayani sesama, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Dan terus dievaluasi gitu. Karena memang karunia itu nggak cuma satu ya. Minimal orang percaya pasti punya satu karunia yang belum tahu, memang belum melihat dari Tuhan, dan juga belum banyak berbicara dengan mentor rohani dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap teman-teman yang hadir di sini yang sudah percaya pasti punya minimal satu karunia dan bisa lebih dari satu untuk membangun pelayanan gitu ya. Ya mungkin itu aja. Mungkin dari Kak Yudo ada tambahan mungkin sebelum kita tutup? Cukup sih, kali malam hari ini PA kita banyak banget ya ngajar tentang kesempatan waktu untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita ngelihat tadi, lihat ke belakang, kita ngelihat ke depan, kita ngelihat saat ini juga gitu. Ini sekalian kesimpulan ya Kak ya. Kita dipanggil Ya, silakan, gitu, untuk menjadi murid Kristus yang setia gitu. Kita melihat bahwa saat ini waktu kesudahan itu sudah dekat gitu. Kita melihat dari zaman ke zaman orang Kristen dipanggil untuk terus bertumbuh dalam kasih, terus mengerjakan karunia mereka dalam kasih gitu ya. Kalau kita belajar dari sejarahnya, 200 tahun kemudian orang Kristen bisa mencapai Kaisar Konstantin ya, yang kemudian dengan dengan kuasanya dia jadikan kekristenan itu sebagai agama negara gitu ya. Dan itu selama itu kalau teman-teman juga baca sejarahnya, orang Kristen semakin ditekan, semakin berat, semakin penganiayaan semakin banyak gitu. Tapi panggilannya tetap sampai kita saat ini adalah kita mengerjakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu ya, untuk menggunakan semua karunia itu demi gereja kita, komunitas kita, dan juga dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Itu sih di kesimpulan dari kita malam hari ini sih. Thank you Kak. Oke, terima kasih Kak Yudo. Terima kasih sekali lagi Kak Jessica. Kak Dolvi juga terima kasih, walaupun saya nggak bisa lihat frame Kak Dolvi sama sekali, nanti coba saya lihat rahimnya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti Alkitab sepanjang 1 jam lebih ini, dan mungkin tadi ada di awal kendala untuk Alkitab Ayo PA gitu ya, tetapi
akhirnya bisa juga ya. Terima kasih dari Kak Ocha ini, terima kasih penggalian hari ini sangat memberkati ya. Kiranya juga bisa sekali lagi diterapkan ya, khususnya tadi menggunai tentang kasih ya, karena tema kita kasih hari ini. Kasih adalah dasar dalam kita semua melakukan pelayanan-pelayanan praktika itu tadi ya, yang doa, penguasaan diri, melayani, menyampaikan firman Tuhan, bahkan dalam karunia melayani gitu ya. Kasih menjadi sumber dan motivasi yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Ada Kak Nathanael, thank you for sharing. Ada Kak Aga Velov juga, thank you. Terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu minggu depan dan saya minta mungkin Kak Dolfi bisa menutup kita dalam doa. Iya. Oke. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kegiatan hari ini kami boleh laksanakan bersama dengan tim Sabda IOPA. Engkau berkati Kak Yudo, Kak Roma, dan juga Kak Jessica. Diberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, biarlah mereka terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Engkau memberkati tim Sabda dan IOPA, berkati semua yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini semakin maju, semakin dikenal banyak orang juga boleh mengenal firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tutup kegiatan kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jessica dan juga Kak Dolphin dan juga teman-teman yang sudah mengikuti PA kita malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Salam Ayo PA. Nah, teman-teman, minggu depan kita akan kembali hadir di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat untuk kita masuk di dalam tema yang baru, yaitu persiapan Paskah. Karena memang sebentar lagi kita akan masuk dalam Lent ya, atau masa Prapaskah 40 hari. Jadi minggu depan kita sudah mau masuk dan kita masuk akan tema-tema persiapan Paskah dan berbicara dari banyak kitab di PL dulu ya, supaya kita lihat sejarah Paskah. Jadi Paskah nggak langsung PB tentang Yesus, tetapi ada sejarahnya. Maka kita akan belajar dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 15, perayaan Paskah pertama di Mesir gitu ya. Silakan teman-teman hadir, ajak rekan-rekan yang lain untuk bisa bergabung dan belajar tentang sejarah Paskah. Tadi Kak Jessica juga banyak ngomongin sejarah, jadi bisa nanti join juga gitu ya. Kalau memang ada dari rekan-rekan juga yang ingin menjadi guest tamu seperti Kak Jessica dan juga Kak Dolfi, bisa DM juga IOPA, nanti kita akan pandu, nggak usah takut karena kita memang belajar bersama-sama.